10 USD aja. Itu paling 250.000. Bisnis sehebat ini minimumnya bisa 250.000 kurang lebih. Kira-kira di luaran sana ada nggak bisnis yang sehebat ini? Harga masuknya segitu nggak ada. Mau buka usaha gorengan pun nggak cukup ke 250.000. Saking potensinya atau peluangnya itu merakyat, bisa membantu sekali. Dengan konsep sistem yang unik, hebat, dengan modal kecil kita bisa memulai. Ya, alasan apa lagi? Ya, itu mungkin salah pemikiran aja kalau sempat nggak bergabung juga. Oke, kita lanjut. Jadi dengan modal 10 BSD itu kita sudah mendapatkan slot 1 di X3, kemudian slot 4 di slot 1, ya. Jadi masing-masing dapat 1 slot. Nanti kalau sudah membeli 10 BSD ini, dapat 2 program ini, kalau mau beli slot berikutnya atau membeli program X Gold Triple X, itu opsi, itu bisa belakangan. Oke. Nah, di sini saya mulai masuk ke semacam kelebihan, keunggulan yang perlu disampaikan. Ya, banyak sekali teman-teman join di proses ini. Ya, salah satunya karena ini, ya. Dan banyak orang juga mengakui dari sisi kenyamanan utamanya. Ada beberapa kenyamanan utama yang kita dapat di join bisnis proses ini. Pertama, tanpa beban sistem. Professional network itu biasanya ketika dikenalkan suatu konsep sistem, dia melihat dari ketahanan sistemnya dulu. Kalau sistemnya gampang jebol atau tidak bisa bertahan lama, itu biasanya nggak menarik. Tapi ada juga beberapa orang yang memang sengaja mencari sistem yang gampang dijebolin. Karena mungkin dia punya masa, mungkin dia punya dana, sehingga dia masukkan dana sekian, nanti setelah 1 bulan sebelum developmentnya mengambil untung, dia udah ngambil untung duluan, menang lari. Jadi si owner yang buat project itu malah nggak menguntungkan, malah investor sniper lah yang beruntung. Itu sering terjadi. Jadi seperti itu jahatnya di dalam network yang selama ini sebelumnya kita ketahui. Di sini di proses nggak ada itu, nggak ada beban sistem. Kemudian di sini juga tidak ada beban moral. Kalau dulu teman-teman niatnya sih baik, mau sukseskan tetangga biasanya. Selain bisa mensukseskan tetangga, kita dapat bonus 10%, biasanya kan gitu. Teman sekolah kita ajak, tapi sebelum 1 bulan udah berhenti bisnisnya. Ya, tetangga ngamuk, akhirnya nggak akur lagi. Kita pun merasa bersalah, apalagi tadinya teman sekolah, dulu pernah sebangku. Dulunya dekat, akhirnya renggang. Itulah yang maksud dengan beban moral. Di proses nggak bisa, nggak ada seperti itu. Asalkan teman-teman benar cara pengembangannya. Sistemnya ini udah bagus. Jadi alatnya ini udah bagus, tinggal individu masing-masing lah. Ya, sesuaikan dengan sistem, cara penyampaiannya, cara memasarkannya. Proses bukan investasi. Nggak usah berjanji, nanti join sama saya dapat 1 bulan itu udah balik modal. Nggak ada di sini. Ya, alat itu, proses itu adalah alat. Apapun itu alat tidak bisa diestimasikan. Hanya potensi. Pertanyaannya potensinya itu ada nggak? Tadi sudah dijelaskan, sudah dibuktikan. Teman-teman bisa cek sendiri ID-ID yang ada di proses untuk pembuktian sendiri. Menganalisa sendiri. Seperti itu. Artinya tidak ada beban sistem. Kemudian anti-scam. Ya, jarang-jarang ada bisnis yang berani menyatakan anti-scam. Ya, kalau dulu kita berbisnis menyampaikan informasinya, kemudian orang bilang pasti scam, biasanya kita tidak berani membantah, karena jangankan sistem, orang aja bisa scam, katanya seperti itu. Nah, itu adalah jawaban mengelabui atau istilahnya menghibur. Kalau di proses memang anti-scam ini bisa dijelaskan by data, ada alasannya. Ya, jadi tidak sembarang sebut anti-scam. Dan menariknya anti-scam ini bukan hanya diteriakkan di Indonesia, seluruh dunia. Kebayang nggak kalau seandainya proses ini diteriakkan anti-scam? Kira-kira ada beberapa tim, beberapa orang, sekelompok orang, anonymous mungkin, kira-kira tertantang nggak untuk mematikan program ini? Kalau ini diteriakkan secara di global, dan ini memang diteriakkan seluruh dunia. Saya rasa kalau seandainya ini bisa dihentikan,
pasti sudah ada yang menghentikan, ya mungkin dari sekelompok animos tertentu, ya yang biasa hack-hack seperti itu. Ya ini adalah tantangan, tapi ini dinyatakan anti-scam. Kenapa? Karena desentralisasi ini tadi, teknologi itu memang sudah diakui, dan Anonymous pun udah tahu bahwa kelebihan dari desentralisasi itu memang seperti itu, tidak ada kelemahan, sistemnya itu tidak bisa dihack, tidak bisa dimatikan seperti itu, karena tidak ada target servernya. Oke. Kemudian transparan 100%. Ya, kalau bisnisnya transparan, nipunya di mana kan gitu. Ya, kalau dana yang masuk 10 bus yang kita beli tadi, keluarkan 10 bus itu bisa kita telusuri. Ya, itu pembohongannya di mana. Kalau dulu kita nyetor uang 10 juta ke rekening tertentu, uangnya itu nggak tahu kemana larinya. Apakah ke KP tertentu, apakah untuk sewa artis tertentu, kita nggak tahu. Atau untuk mungkin buka minar tertentu, dana kita itu nggak tahu. Tapi kalau dia persis jelas, masuk 10 USD, masuknya ke ID ini, ke mitra ini, walletnya ini. Jadi tidak ada orang yang sekelompok orang mengambil keuntungan di sini. Semuanya berlaku adil. Oke. Tadi anti-scam, ya anti-scam. Dan perlu diketahui, ya teman-teman, di sini adalah saya yakin banyak pemain network, ya orang-orang lama di dalam bisnis pemasaran, tapi tidak semua orang menyadari ini, tidak semua orang memahami ini. Ya, kita pernah menemukan scam, tapi tidak dipelajari penyebabnya. Pertama, scam itu penyebabnya adalah server terpusat. Contohnya adalah misalnya kita lagi berbisnis project A, tahu-tahu project A ini diserang sama kompetitornya menggunakan semacam hacker yang jago, sehingga sistemnya itu diambil alih, dimatikan, nggak bisa diakses. Itu sering terjadi, biasanya maintenance, upgrade sistem, alasannya maintenance-nya berbulan-bulan, ditunggu-tunggu nggak buka-buka lagi webnya. Atau mungkin dimatikan oleh yurisdikasi atau kekuasaan tertentu. Anggaplah pemerintah misalnya. Ya, dimatikan domainnya, dia ambil alih datanya sehingga nggak bisa diakses. Atau yang paling sering terjadi di dalam network sentral atau bisnis yang dulu kita kerjakan itu, dia bermain sandiwara. Ya, jadi seolah-olah dilarang sama pemerintah, diobok-obok seperti sama kekuasaan tertentu. Tapi ternyata terkadang itu settingan, ada juga yang seperti itu. Ya, sehingga tidak bisa diakses. Yang matikan itu adalah development-nya sendiri. Atau mungkin bisa aja dia bercerita di hacker, diserang seperti itu, sehingga kita tidak bisa melanjutkan bisnis ini, datanya diambil alih oleh sekelompok orang seperti itu. Tapi pada intinya mereka sendiri yang mematikan. Itu adalah sandiwara atau cara mereka mematikan sistem dari server itu, sehingga kita merasa bahwa itu normal. Oke. Itu yang penyebab scam dari server terpusat atau kontrol sistem terpusat lah. Oke. Kemudian dana terpusat. Nah, ini yang paling sering. Jadi kalau ada proyek, kemudian ngumpulin dana, dananya itu ditransfer ke rekening tertentu atau wallet tertentu. Itu perlu diketahui, wallet dan rekening itu ada yang punya. Yang punya siapa yang bisa akses itu, ya adminnya, yang buat proyeknya, sehingga dana itu bisa aja mereka larikan, disalahgunakan. Karena ada emosional semacam serakah di situ kalau dananya udah banyak, atau mungkin memang sudah direncanakan kalau dananya sudah terkumpul sekian ribu BTC di dalam wallet ini, sistem ini kita matikan karena kita udah dapat keuntungan. Ya, ada juga direncanakan. Teman-teman sadari, jangankan sejenis bisnis pemasaran, perbankan pun yang punya gedungnya tinggi, legalitasnya lengkap, itu pun bisa scam. Kenapa? Karena dana terpusat. Ya, nasabahnya teriak-teriak untuk balik ke dia, nggak bisa juga. Ya, jangankan sejenis bisnis pemasaran, sejenis semacam asuransi pun yang ada gedungnya tinggi-tinggi, ada legalitasnya pun itu bisa scam, bisa juga dia menipu orang. Karena apa? Karena dananya itu dikontrol, ada yang mengontrol. Dan menariknya, ciri-ciri di atas sama sekali tidak ditemukan di proses. Itulah yang membuat kita yakin bisnis ini akan jangka panjang.
Servernya di mana? Nggak ada servernya. Oke, kita lihat. Kenapa proses tidak bisa scam secara logika teknologi? Ini bukan ngarang ya, teman-teman bisa cari sendiri di internet desentralisasi kekuatannya. Proses menggunakan teknologi desentralisasi application. Desentralisasi application tidak bisa servernya down dan tidak bisa dihack siapapun juga. Ya, karena dia adalah desentralisasi application, tidak disimpan di server terpusat, dan data proses berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer node blockchain di seluruh dunia. Kalaupun satu error, ratusan ribu lain siap backup. Jadi sangat tidak mungkin, ya. Kalau seandainya ada hacker ingin mematikan program ini, ya mungkin dia hanya bisa menguasai 1-2 jaringan laptop aja. Tapi di sana itu ada ribuan, ratusan ribu, ya, sistem yang sama. Artinya servernya ini ada di handphone masing-masing. Ya, logikanya seperti itu. Oke, proses menggunakan teknologi yang sama. Ya, kita pembuktian. Bagaimana dengan teknologi yang memang sudah digunakan di Bitcoin, kemudian DeFi, DEX, ya, kemudian BNB, cryptocurrency Tron, dan sejenisnya, itu semuanya sama teknologinya, teknologi blockchain seperti proses ini juga, tidak ada sentralnya. Ya, oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang logika sistemnya bagaimana? Kita lihat. Ya, proses ini itu tanpa beban sistem karena memang bukan binary sistem atau matahari berkelanjutan ataupun trinary. Teman-teman dulu, teman-teman berbisnis, misalnya bina kiri, bina kanan, ya itu namanya binary. Binary itu kalau digambar terus-menerus, itu bentuknya kan segitiga. Itulah yang disebut dengan piramida. Piramida itu kan ada di Mesir. Ya, gedung atau semacam bangunan bersejarah, bentuknya segitiga. Nah, itulah kenapa disebut ada namanya sistem piramida sistem atau manikin. Nah, jadi seperti itu biasanya implementasi binary piramida sistem itu ada di sistem binary, karena binary itu kan 2 kaki, semakin lama besar, 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 sehingga besar di bawah, kecil di atas. Kecil di atas itu adalah keuntungan terpusatnya. Ya, jadi semua dananya ke atas. Dananya dari mana? Dari bonus matching, bonus pasangan, atau bonus level. Matahari berkelanjutan juga seperti itu. Matahari itu kan matahari itu kan menyebar. Ada satu titik tengah, kemudian ada beberapa ID, ribuan ID menancap di situ. Nanti dari ribuan ID itu nanti menyebar lagi, sehingga titik pusatnya itu ada di titik satu itu. Nah, titik satu itu adalah projectnya, networknya, developmentnya. Dan mengerikan lagi, bukan hanya satu titik itu aja developmentnya yang punya. Mereka punya sekian ribu ID. Sebelum mereka mempostingkan tim foundernya, mempostingkan tim investor awalnya, ring satunya, leadernya di matahari sistem itu mereka sudah menyusun semuanya. Ya, minimal untuk membuat project bisnis pemasaran menggunakan matahari sistem, development itu mempunyai 30-50 ID. Ya, tergantung dari foundernya. Kalau foundernya punya 10, itu biasanya dia mempunyai 20 ID untuk memutarin titik matahari itu tadi. Seperti itu permainannya. Nah, di proses itu nggak seperti itu. Matrix sistem, random. Tidak ada yang dispesialkan, semuanya sama. Saya join proses, dapat program X3, bentuknya juga seperti itu, 3 space kosong. Nanti habis space kosong membeli lagi pada upline. Ya, si B juga seperti itu juga, si C juga sama. Sama, semua kita sama, matriknya itu nggak ada yang beda. Pokoknya kalau habis 3 space kosong itu, beli lagi ke upline. Ya, konsepnya seperti itu. Proses bukan plan investasi, tidak ada profit ROI dan pengumpulan dana terpusat. Jadi kalau investasi atau ROI itu kan ada janji tuh, 1%, 2% per hari. Ya, tapi janji itu biasanya 1 bulan, 2 bulan aja ditepati. 3 bulan, 4 bulannya nggak ada lagi pembayaran. ROI-nya masuk tapi nggak jadi duit. Ya, nah jadi ada janji, ada profit, pasti ada yang mengingkari. Jadi investasi di dalam bisnis network, ya saya nyatakan semuanya itu hanyalah kamuflase, nggak ada itu. Ya, itu hanyalah sebuah produk. Bagaimana orang tertarik bergabung
dana terkumpul, artinya produk investasi di dalam network seperti ROI itu cara mereka untuk mendapatkan atau mengumpulkan dana masyarakat, ya, karena mereka menjanjikan 1%, 2% per hari. Nanti mereka bayar untuk hari berikutnya 1%. Pembayarannya dari mana? Ya semakin lama semakin banyak yang bergabung. Ya, pembayarannya itu dari orang-orang yang terakhir bergabung. Apalagi kalau dari biaya itu, mereka bisa membuat seminar, mengundang artis, ya, mengundang motivasi seolah bisnisnya itu benar, diputarkan ke saham, diputarkan ke perkebunan. Tapi semuanya nggak ada, itu hanyalah kamuflase. Nah, investasi yang benar itu adalah di platform terpercaya. Misalnya di membeli Bitcoin, itu terdesentralisasi, atau mungkin di saham, seperti saham Tesla ataupun Nasdaq dan macam-macam. Jadi intinya investasi itu tidak ada di networkan. Ya, kalau ada network investasi itu adalah cara mereka mengumpulkan dana masyarakat. Di proses nggak ada seperti itu, tidak ada pengumpulan dana terpusat. Oke. Nah, proses sangat aman ya. Jadi tidak akan scam, bangkrut, tutup. Imutabel, sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa diubah bahkan oleh penciptanya sendiri. Smart contract proses tidak akan mati selama internet ada, proses tetap ada. Proses diciptakan memang untuk tidak bisa scan. 100% terdesentralisasi, datanya tersebar di ribuan komputer blockchain tanpa perantara bank, perusahaan atau siapapun. Uang kita disimpan tidak disimpan di pihak lain, ya. Uangnya itu ada di wallet masing-masing. Ya tidak mungkin juga ada namanya penipuan. Kalau uangnya itu ada di dompet masing-masing, ya penipuannya di mana ya? Mungkin penipuan tadi tuh menipu diri sendiri itu. Oke. Transfer instan dan otomatis. Uang langsung masuk ke dompet dalam handphone kita. Tidak perlu ada proses withdraw di sini. Ya, proses tidak menyimpan dana kita. Lado Oktanikov, pemrogram proses dari Rusia ini tidak dapat sepeser pun dari transaksi kita. Dia memang menciptakan proses ini agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Pembuktiannya, coba jual slot program itu di X3, itu 100%-nya dapatnya ke kita. Ya, bukan 80% atau bukan 20%, nanti sisanya dikirim ke Lado, enggak seperti itu. Semua 100% untuk kita, di beberapa program itu untuk mitra kita atau orang lain yang tergabung di proses juga, bukan untuk sentral. Oke. Oke, trouble. Ya, jadi di sini pastinya teman-teman ketika dikenalkan proses, maka akan muncul pertanyaan mendasar, pertanyaan awal. Kita memahami ini. Berapa lama balik modal? Di sini ada 3 poin yang perlu saya sampaikan. Untuk balik modal di proses itu tergantung dari keaktifan, karena ini adalah bisnis. Ya, jika aktif maka semakin cepat untuk balik modal, karena bonusnya di sini 100%. Apalagi X3, X4, ya. Kemudian tergantung dari random matrik, bisa juga dibantu dengan limpahan matrik yang bagus. Ya, yang dimaksud ini adalah bergabunglah dengan tim yang aktif, seperti misalnya tim-tim yang ada edukasinya, yang memberi semacam pemahamannya. Artinya itu membantu secara limpahan, karena secara tim random sistemnya yang ada di tim tersebut itu lebih maksimal. Kemudian tergantung dari slot yang dibuka. Semakin besar slot, semakin besar potensi push yang akan didapat. Itu jelas ya. Kalau slotnya kecil, dapat limpahan slot 1 kan 5 push di X3. Karena 100% dari modal slotnya slot 1 itu kan 5 push. Artinya hanya 5 push dapatnya. Tapi kalau limpahan di program slot 4, itu dapatnya itu 40 BSD. Kenapa lebih besar? Karena slotnya, nilai slotnya itu lebih tinggi. Jadi itu yang dimaksud, semakin besar slot, semakin besar potensi. Selain dari nilai, potensinya makin besar, titik program kita dapatnya itu semakin banyak. Ya, jadi sehingga potensi dilimpahkan ada lebih banyak, seperti itu. Itu jelas, semakin besar slot dibuka, semakin besar juga income-nya. Jadi kalau seandainya hanya membeli slot 1, jangan berharap mendapat limpahan 10 BSD. Itu nggak akan pernah terjadi. Ya, prinsipnya gitu. Oke, teman-teman.
kita harus menciptakan goal jangka pendek. Apa yang ingin kita capai dalam waktu singkat, 3-6 bulan ke depan. Ya, ini dibuat 3-6 bulan ini masuk akal sekali. Ya, kita sudah melihat pembuktiannya tadi. 1 minggu aja bisa dapat. Ini artinya sudah ada pembuktian. Nah, jadi teman-teman yang sudah bergabung di proses ciptakanlah goal jangka pendek. Ya, cuma coba pakai iPhone lah, itu bisa di proses. Banyak itu teman-teman tim leader Power Team sekarang udah pakai iPhone. Yang dulunya mungkin pakai Samsung yang RAM 2 itu sekarang udah bisa pakai handphone. Itu adalah logik ya, maksudnya semua orang mempunyai impian jangka pendek seperti itu untuk mendukung bisnis itu juga. Oke, mau motor mungkin seperti itu bisa. Oke, nah selain dari itu jangan lupa ini penting, kita harus menciptakan goal untuk jangka panjangnya. Kita ambil target aja 2-5 tahun ke depan. Angka 2-5 tahun ke depan ini itu sangat memungkinkan sekali kita mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, ya, berangkat haji, apapun yang sifatnya tidak mungkin saat ini bisa kita ciptakan di proses. Dengan durasi 2-5 tahun aja fokus di proses. Jangankan 2-5 tahun, tadi pembuktiannya 1 minggu aja ada yang dapat miliaran. Ya, 1 bulan aja ada yang dapat puluhan miliar. Nah, pembuktian yang tadi itu artinya memang sudah terbukti kenapa ini kita sampaikan. Nah, teman-teman mungkin ragu ya, karena melihat bisnis pemasaran selama ini itu paling kuat itu 2 tahun, ya, itu pun udah paling kuat, itu jarang-jarang. Rata-rata bisnis network di Indonesia ini umurnya itu antara 3-6 bulan, 8 bulan, paling itu aja muter-muter di situ. Nah, 2-5 tahun ini nggak usah khawatir, karena bisnis ini memang sudah dinyatakan anti-scam tadi, dengan penjelasan yang sedetail mungkin. Jadi 2-5 tahun fokus di proses itu memungkinkan sekali, oke? Sehingga kita bisa menciptakan impian jangka panjang kita. Oke, teman-teman, di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita berhubungan dengan cryptocurrency, berhubungan dengan teknologi blockchain, ya, Gozali aja bisa jadi miliaran kaya mendadak dari teknologi blockchain ini. Banyak sekali orang yang pembuktian bahwa bisnis-bisnis seperti ini sangat memungkinkan sekali, ya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam cryptocurrency teknologi blockchain ini. Oke, teman-teman, pemilihan waktu itu adalah segalanya. Anda menunggu langsung tertinggal. Anda memulai hari ini, di hari-hari ke depan kita sudah semakin paham, ya. Orang-orang yang belum paham kita udah paham duluan. Teamwork kita udah semakin besar. Dan pada akhirnya semakin cepat memulai, nasib lebih cepat berubah. Ya, kita meyakini, kita melihat bahwa ini adalah bisnis pertama di dunia. Kita paham itu, ya. Kita paham apapun itu pertama di dunia, bukan hanya proses. Apapun itu akan sedikit sulit dipahami, diterima. Tapi yakinlah, kita paham sebelum semua orang paham di Indonesia ini, itulah sebenarnya momentumnya. Jadi kita dicari orang mau join proses, dia nyari nanti tuh, ya, dia nyari menghubungi untuk pendaftaran proses. Karena kita udah paham duluan. Nah, itulah yang menarik, itulah yang ingin kita dapatkan, ya. Momentum itu akan datang, ya. Kita mendapatkan sebuah bisnis yang baru, yang belum pernah ada. Ya, mungkin sekarang orang di luaran sana ketawa, ya, karena dia belum paham. Tapi setelah dia pahami, dia malah malu sendiri untuk ketawa karena memang sistem ini hebat, sistem ini kuat. Oke, teman-teman, ya. Jadi yang belum bergabung untuk join, untuk bergabung di proses ini tidak ada pakai data-data email, alamat KTP, scan KTP, enggak. Ya, ini bisnis desentralisasi. Ya, desentralisasi aplikasi. Teman-teman cukup mempunyai handphone, ya, Android 2008 ke atas, kemudian download aplikasi Trust Wallet, sejenis wallet digital lah, Trust Wallet, Token Pocket, Flipper, Tronlink, apapun itu. Intinya yang wallet desentralisasi aplikasi. Download, kemudian isi saldonya. Saldo yang dimaksud adalah saldo BSD, ya, belinya di toko kripto atau Indodax. Atau minta tolong sama upline-nya kalau belum biasa membeli di toko kripto.
Nanti isi saldonya sesuai dengan kebutuhan matriknya. Kalau udah ada saldo di wallet tersebut, installnya di Play Store ya, jangan lupa nanti hubungi upline-nya cara installnya. Nanti diisi saldonya udah terisi, tinggal klik browsing connecting ke program proses smart contract, udah jadi matriknya. Nanti matriknya berfungsi, mendapatkan bonusnya juga masuknya ke sini, ke wallet pribadi masing-masing. Kalau udah masuk ke sini artinya udah punya kita. Mau diapain itu udah hak kita. Mau dijadikan Ethereum, mau dijadikan IDR, tinggal jual lagi, toko kripto dapat duit. Sesimpel itu. Ya, seperti itu penjelasan dari proses registrasinya. Ya, itulah informasi yang kita sampaikan di malam ini. Ini informasi sebuah peluang dari global internasional. Bisnis ini dikembangkan di benua Eropa, ditemukan oleh orang Eropa juga, namanya Lado Oktanikov. Ini merupakan generasi network berikutnya. Sebelumnya kita mengenal binari, matahari, trinari, donasi. Ini ada yang baru, ya, matrix system. Teman-teman tolong diterima informasi ini, disebarluaskan kepada orang lain, supaya ada manfaatnya. Supaya orang-orang mendapatkan sebuah peluang di masa pandemi ini. Ya, bisnis ini bisa dikerjakan dari rumah, ya, dari kenyamanan rumah. Nggak perlu kita roadshow, nggak perlu. Semuanya mendukung dengan online. Ya, bisnis ini adalah bisnis teknologi. Ya, inilah tempat kita berbisnis selamanya. Kalau dulu kita ingin komit, ingin konsisten, nggak bisa. Karena sistemnya nggak kuat, orang yang kontrol. Disinilah saatnya. Ya, itu aja informasi yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Thank you. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Apakah mendengar suara saya? Suaranya kurang, suaranya agak ini ya. Jauh. Terima kasih Bang Kenzi sudah ngasih materinya. Saya akan jawab pertanyaannya lewat kolom chat. Bentar, nanti saya edit dulu. Bang Dewa bisa melihat kolom chat kita, di mana mulai ada pertanyaan Bang Kenzi, tetapi saya akan menyetel dulu video dan akan saya ganti mic saya supaya lebih. Nah, jadi saya ganti suasana di sini, contohnya pakai TV biar agak jauh. Saya ganti suasana. Oke. Udah pulang ini ya? Mana? Kok abang buka sini?
Suaranya kesedap, Master. Testing dicoba. Alamat saya salah ya. Suaranya hilang. Emang gak ada suaranya kayaknya. Habis lagunya. Ya, jadi itu adalah tampilan video leader power team. Dan harapannya kita bisa terus berkembang dan terus berkreasi, memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang di luar sana, untuk menciptakan sebuah peluang. Ya, jadi kita mulai mendata ya bagian-bagian dari power team itu sendiri, bahwa proses ini terus berkembang. Proses power team meluas tanpa batas. Ya, kedepannya kita akan ciptakan ketika orang ingin join proses, orang ingatnya power team. Ya, kenapa? Karena kita ingin memaksimalkan secara pemahaman. Di proses ini selain dari peluang kita ciptakan, kita juga membuka informasi yang baik. Ya, baik itu dari sisi teknologi, blockchain,